Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 bagian ke-7. Di dalam sejarah pernah disebutkan seorang dermawan dan hartawan besar yang tidak sempat berzakat. Itulah Ma'an bin Zaidah yang hidup menemui dua masa, yaitu ujung pemerintahan Bani Umayyah dengan pangkal pemerintahan Bani Abbas. Dia masyhur kaya raya menurut ukuran zaman itu. Dari perkebunan dan peternakan, sumber kekayaannya amat besar dan selalu dia memberi hak orang hadiah, murah tangan, sehingga setelah tahun habis, dia tidak dapat berzakat lagi karena harta yang akan dihitung nisabnya itu telah habis terlebih dahulu. Tahun berganti, kekayanya tumbuh lagi dan didermakannya lagi. Kemudian datanglah lanjutan ayat ke-8. Dan orang-orang yang memenuhi akan janji mereka apabila mereka telah berjanji. Janji kita ada dua macam. Pertama, janji dengan Allah. Kedua, janji dengan manusia. Kehidupan ini seluruhnya diikat dengan janji, mengakui sebagai hamba dari Allah. Artinya akan menepati janji dengan Allah, naik saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya ialah janji bahwa awak akan mematuhi segala perintah dan larangan Rasul. Kedua ialah janji dengan sesama manusia. Seluruh hidup kita ini adalah ikatan janji belaka. Mendirikan suatu negara adalah suatu janji bersama hendak hidup dengan rukun. Kepentingan diriku berhenti bila mana telah bergabung dengan kepentingan kita bersama. Itulah negara. Perang dan damai di antara negara dan negara adalah ikatan janji. Bahkan akad nikah seorang ayah ketika dia menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki untuk menjadi istri orang itu yang dinamai ijab, lalu disambut dan diterima oleh si laki-laki di hadapan dua saksi yang dinamai qabul adalah janji. Seorang khalifah atau Amirul Mukminin, gelar tertinggi dalam daulah Islamiyah, ketika akan naik ke atas singgasana kekuasaan, lebih dahulu berjanji dengan rakyat yang mengangkatnya, yaitu janji yang dinamai baiat. Seorang banyak memegang tangan khalifah lalu mengucapkan janji bahwa mereka akan taat setia kepada beliau selama beliau masih menegakkan kebenaran dan keadilan yang digariskan Allah dan Rasul. Dan dia pun berjanji akan menjalankan itu dengan segenap tenaga yang ada padanya. Maka kalau yang mengangkat mungkin, khalifah berhak menuntut pertanggungjawaban mereka. Namun kalau khalifah sendiri yang tidak setia memegang janji, Allah membuka kesempatan kepada yang mengangkat itu buat memakzulkannya. Menurut sabda Nabi, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk pun pada sikap mendurhakai Khalik. Menilik hal ini dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya Allah telah menganugerahkan hak-hak asasi kepada manusia dengan memberikan akal kepadanya untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Lalu manusia memilih suatu pemerintahan yang mereka sukai. Lalu mereka serahkan kekuasaan yang dianugerahkan Allah itu kepada salah seorang yang mereka percayai bisa memikul amanah yang mereka berikan dengan syarat bahwa orang itu akan tetap setia kepada undang-undang dasar yang maha suci, yaitu perintah Allah dan Rasul. Setelah orang itu menyerahkan kesediaannya, dia pun dibaiat. Lantaran itu, nyatalah bahwa teori kenegaraan yang dinamai oleh Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 kontrak sosial
oleh pengikut Nabi Muhammad SAW telah dipraktikkan tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah dengan pengangkatan Khalifah Rasulullah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 1080 tahun sebelum Rasul lahir. Maka seluruh kehidupan manusia di dunia ini adalah mata rantai belaka dari ikatan janji. Baik janji ke atas, yaitu kepada Allah, maupun janji ke bawah kepada sesama makhluk. Maka orang yang mengakui beriman itu belumlah dia mencapai kebajikan, meskipun dia telah sholat, telah dermawan, telah mengeluarkan zakat, kalau dia tidak teguh memegang janji. Ada orang yang teguh memegang janjinya dengan manusia, tetapi rapuh janjinya dengan Allah. Seumpama satu perkumpulan agama yang sedang musyawarah mengatur siasat perjuangan Islam. Saking asiknya rapat, teledor dia sholat asar. Ada pula orang yang teguh janjinya dengan Allah, sholat di awal waktu, tetapi anaknya tidak diberikan pendidikan yang baik atau istrinya tidak diberikan nafkah. Oleh sebab itu, mungkir janji dengan manusia berarti mungkir janji dengan Allah.